min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra thumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu terima Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabahi semua doa kita. Semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang diakui menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya ilmu untuk kita raih. Karena saking luasnya ilmunya Allah yang tidak mungkin akan kita cakup dengan umur yang kita miliki. Saking luasnya ilmu. Maka sungguh aneh ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia tapi tidak mau menggunakan waktunya itu untuk bertolabul ilmi. Kenapa saking pentingnya ilmu itu harus dicari atau harus pelajari? Karena umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin bisa mencakup keseluruhan. Karena sudah dinaskan bahwa umur kita ini terbatas. Sedangkan ilmunya Allah luas. Dari situ kita melihat dari salah satu hadis Nabi SAW. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencabut ilmu itu tidak hanya sekedar mencabut ilmu begitu saja. Walakin yaghbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan cara dimatikan para ulama. Hatta la yubqi aliman, sampai tidak ada ulama. Tsumma takhaddanna suru'usan juhalan, kemudian ada sekelompok orang yang mengangkat rais atau pemimpin dari kalangan jahiliyah. Fasu'ilu, apabila dia ditanya soal bab permasalahan apapun yang berkaitan dengan keilmuan atau tentang urusan agama dan sebagainya, fa'aftau bighairi ilmu, selalunya jawabannya itu tanpa dasar ilmu. Kategori orang yang seperti ini, kata Nabi, dhallu fa'adhallu, dia sesat menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama-ulama robbani, ada ulama-ulama su. Ulama robbani itu dai yang menyuruh kepada pintu jannah. Ulama su adalah du'atun ala abwabi jahannam,
dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahanam. Maka seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti jalurnya ulama Rabbani ini. Maka berhati-hati ketika kita menjalani kehidupan di dunia, kok hanya sekedar layah-layah, tidak bersegera untuk mencari ilmu dan sebagainya, tanpa disadari terkikisnya waktu, terkikisnya umur kita, lama kelamaan kesadaran itu tidak muncul-muncul atau tidak dihadirkan, keburu ulama-ulama Rabbani ini dimatikan sama Allah. Lah kitanya akan berjumpa dengan ulama-ulama yang dikategorikan ini berbahaya sekali. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati? Maka orang yang cerdas itu selalu senantiasa mengingat kematian. Menggunakan seluruh waktunya untuk yang bermanfaat dalam urusan kebaikan, dalam ridhonya Allah. Menghabiskan seluruh umur hidupnya, masa mudanya, kemudian hartanya, kemudian ilmunya untuk fisabilillah. Karena ketika seseorang itu sudah berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa bergeser satu jengkal pun, melainkan akan ditanya beberapa hal. Untuk apa umurnya itu? Untuk apa masa mudanya itu? Urusan perbuatannya semasa di dunia itu ngapain saja? Kemudian untuk apa hartanya itu? Untuk apa ilmunya itu? Dan semua orang ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bergeser satu jengkal pun, melainkan akan ditanya tentang urusan ini. Maka semua orang itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, semuanya itu untuk di jalan-Mu ya Allah. Pertanyaannya, Allah bisa dibohongi tidak? Tidak bisa. Ya. Allah tidak bisa dibohongi. Walaupun orang yang sudah berada di hadapan-hadapannya itu menjawab semuanya untuk di jalan-Mu ya Allah, tapi Allah itu lebih tahu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu ngerti semua, dibohongi tidak bisa. Maka beruntung bagi orang-orang mukmin muttaqin, selalunya gitu. Yang beruntung itu orang-orang yang beriman dan bertakwa sama Allah. Itu yang beruntung. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa sama Allah ini akan bisa menjawab dengan baik dan akan dibenarkan jawaban itu. Kemudian merintahkan para malaikat untuk melihat jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, walaupun menjawab untuk fisabilillah, untuk di jalan-Mu ya Allah, tapi semasa di dunia kenyataannya tidak. Allah pun tahu. Berbahayanya itu ketika orang-orang di luar mukmin muttaqin ini menjawab seperti itu, akhirnya dibalas sama Allah, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya semua itu bukan untukku, tapi untuk yang lain. Bukankah kita itu sudah diingatkan ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba belakangnya itu ada itunya. Jadi apa wae itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak diperuntukkan untuk makhluk, tapi untuk Allah tok. Enggak ada yang lain. Hanya diperuntukkan kepada Allah. Lah orang yang dikategorikan menurut Allah kadzabta, kamu dusta, ini tadi berarti semasa di dunia beberapa hal yang dipertanyakan itu tadi tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Bukan untuk fisabilillah, tapi untuk yang lain. Maka Allah pun perintahkan para malaikat, wahai malaikat, seret dia ke neraka. Jawaban seret ke neraka itu menurut panjenengan, bahasa seret itu Bapak Ibu monggo pinarak niko nerokonipun
Monggo sugeng rawuh napa ngoten? Apa gitu mungkin bahasa seret itu kira-kira? Bukan. Tidak mungkin gitu. Bahasa seret itu pasti dengan ada unsur paksa. Ya. Karena memang menungso itu kalau dimasukkan ke nerakanya Allah tidak mau. Jangankan kok sudah melihat jaraknya ratusan ribuan, mungkin 1 juta atau lebih dari itu, miliaran atau triliunan kilometer. Tidak mungkin mau. Jangankan kok sudah melihat kiloan meter, belum melihat saja, kalau disuruh milih surga atau neraka? Surga. Padahal belum melihat, tapi langsung pilihannya surga. Di sensus penduduk ini ketika diberikan satu kertas, disuruh nyentang, pilihannya surga atau neraka. Itu baik orang yang beribadah maupun tidak, nanti akan nyentang yang mana kira-kira? Nyentangnya masih surga. Ya. Coba praktek aja, pakai kertas kemudian keliling. Bude jenengan milih nopo nih? Pade jenengan milih nopo kira-kira? Nanti centangannya itu surga. Jadi memang mau dimasukkan itu tidak mau, semua. Makanya dengan bahasa paksa tadi dimasukkan. Betapa ngerinya urusan akhirat itu kalau tidak berhati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kategori orang yang dimasukkan seperti ini, mulai dari orang-orang munafik, kemudian orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu ketika berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka ditanya oleh penjaga neraka, apakah dulu semasa di dunia itu tidak ada orang yang datang kepadamu memberikan peringatan kepadamu? Istilah Jawanya, biyen ni semasa ning donya enek ora sing elek-elek ki enek ora. Lah mereka itu menjawabnya, benar, ada. Dulu semasa di dunia ada orang datang kepada kami memberikan peringatan. Ngeling nih, elek-elek. Ada. Akan tetapi kami mendustakannya. Tahu mendustakannya itu apa? Alias melengos. Ngomong apa? Padahal yang digawa itu Quran. Padahal yang dibawa itu sabda Nabi. Melengos, tidak mau. Nasihat, peringatan itu tidak mau semua. Lah setelah itu mereka ini mengatakan, sekiranya saja gitu. Kata-kata sekiranya saja itu kalau menurut panjenengan apa kira-kira? Coba dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini di surah Al-Mulk. Kurang lebih di ayat 7 sampai 11 kalau enggak salah. Sekiranya saja, kalau saja, seandainya, itu apa sih? Kata-kata apa sih? Apa kira-kira? Penyesalan. Penyesalan itu datangnya di awal atau di akhir? Deal ya. Penyesalan itu datangnya di akhir. Lah kok ada mbah-mbah kita dulu itu, le ojo maam blutro, engkau nggarai getun dibongguri. Kalau di Jawa Timur sana namanya blutro, tapi kalau di sini namanya apa? Brutu. Brutu kalau di sini, kalau di sana blutro. Ojo maam blutro, nggarai getun dibongguri. Karena putune wis ngaji, dijawab, Mbah, ajeng maam blutru napa mbak mboten maam blutru, sing jenenge getun tetep tiba nguri, ora ana jenenge getun tiba ngarep. Getun itu tibane nguri. Maka istilah nasi sudah jadi
bubur atau sudah terlanjur dan sebagainya. Dalam kondisi mengatakan sekiranya saja dulu kami mendengarkan peringatan itu, kami mengikuti orang yang memberikan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk orang-orang yang berada di tempat ini. Tempat ini maksudnya apa itu? Di neraka. Kalau saja gitu, berandai-andai gitu. Sambil penyesalannya itu muncul. Kalau kami mengikuti orang itu, mengikuti peringatan itu, mengikuti apa yang disampaikan itu Al-Quran, sabda Nabi, niscaya kami tidak termasuk orang-orang yang berada di tempat ini. Dijawab sama Allah, mereka mengakui dosanya. Mereka mengakui dosanya, akan tetapi jauh dari rahmatnya Allah. Kenapa jauh dari rahmatnya Allah? Karena sudah berada di situ. Sudah berada di situ. Lah kenapa kok di dunia itu terbuka lebar rahmatnya Allah? Karena masih terbukanya pintu hidayah, terbukanya pintu maghfirah. Dibuka lebar-lebar oleh Allah agar segera untuk menuju ke situ, menuju ampunan Allah, menuju hidayahnya Allah. Kalau sudah mendapatkan itu, istilahnya kita gitu sudah sadar diri kita. Kita butuh Allah, kita ibadah ini dan itu dan sebagainya. Mohon diistiqomahkan dalam hidayah. Dan semoga dosa-dosa yang dilakukan itu diampuni, dibuka magfirahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kategori orang-orang yang sukses itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Belakangnya itu ada kalimat waqina adzabannar. Hidup dunia baik, bahagia, akhirat juga baik, bahagia, dan dijauhkan dari azab api neraka. Kalau ada orang yang mengatakan walaupun punya iman sebiji sawi, dosanya banyak, kan tetap nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, walaupun mampir ke neraka dulu. Ini jangan digunakan landasan untuk pembelaan kita mau berbuat maksiat. Jangan. Golek alasannya ben iso maksiat nggo dalil ini. Emang boleh? Ndak boleh. Ya, ndak boleh. Rekae harus berbuat dosa yang banyak, gunakan dalil ini. Lah permasalahannya itu mampir di sana itu berapa hari? Makanya ada orang-orang Yahudi itu dengan percaya dirinya mengatakan, kami itu nanti kan di sana itu cuma beberapa hari saja. Makanya dijawab di surah Al-Hajj itu, 1 harinya di sana 1000 tahun. Lah kalau 2 hari berarti 2000, genap seminggu berapa coba? 7000 tahun. Sak bulan. Jangankan kok mingguan, bulanan. Lah wong langgeng lihat itu sudah ndak mau kok, ya ndak mau kok. Lah kok arep mampir raketang sedih lu. Jangan, ya, jangan berharap mampir walaupun sedih lu. Harapannya itu dijauhkan terus, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan mudah. Makanya mohonnya soalnya diberikan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya dosa itu ngikis pahala ini loh. Ngumpulkan pahala tapi juga ngumpulkan dosa. Lah dosa ini akan ngikis pahala yang sudah dikumpulkan ini. Lah konsepnya orang-orang mukmin pahalanya ditingkatkan, ininya disusutkan ke bawah. Selalu mohon ampun. Tidak kurang lebih dari 100 kali beristighfar setiap harinya ya. Dalam 1 hari itu selalu senantiasa beristighfar. Mohon ampun terus, tobat sama Allah. Mohon ampun terus sama Allah. Bisa jadi dari kita mohon ampun itu semuanya dosa-dosa diampuni sama Allah, kemudian diganti dengan kebaikan, diganti dengan pahala yang besar, kemudian urusan barzah sampai Shiratal Mustaqim diberikan kemudahan, kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dengan cara yang mudah. Selalunya mohon gitu. Lah urip ning alam dunya
Jarine mung sedelo, urip mung mampir tenan ngombe tok. Ya. Urip mung sedelo, maksudnya perbandingannya itu jauh. Hidup di dunia dengan di akhirat itu satu harinya di akhirat ribuan tahun menurut perhitungan selama di dunia. Berarti di sana itu lama sekali. Kalau kita sama-sama itu hidup nanti di akhirat itu berada di mana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kamu bisa ingkar sama Allah yang dulunya kamu dalam keadaan mati kemudian dihidupkan sama Allah. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dan kemudian Allah matikan, setelah itu dihidupkan lagi dan dikembalikan sama Allah. Mati, hidup, Lah yang terakhir itu berada di surganya Allah atau di nerakanya Allah. Ya. Maka ini mulai menghadirkan muhasabah betapa pentingnya kita menjalani kehidupan di dunia, diberikan hamparan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat itu untuk kita jalankan atau amanah itu dengan baik dan kita fungsikan urusan umur kita, kemudian masa muda kita, kemudian harta kita, kemudian ilmu kita, semuanya yang bernilai kenikmatan atau bernilai titipan itu kita gunakan sebaik mungkin. Dan ketika tiba saatnya kita kembali kepada Allah, kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, diberikan kebaikan fid dunya wal akhirah. Masalah siapa yang dimasukkan, siapa yang tidak, siapa yang berada kena cambukan neraka dan siapa yang tidak, wallahu alam bisawab. Kita semuanya tidak tahu. Yang jelas itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikabari melalui firman Allah, dikabari melalui sabda Nabi SAW, kemudian dijelaskan oleh qaulul ulama dan seterusnya. Maka berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah. Setiap harinya hadirkan istighfar, setiap harinya hadirkan syafaat, hadirkan bersolawat kepada Nabi, kemudian setiap harinya sibukkan dengan kebaikan amal soleh dan tugas-tugas kita sebagai seorang muslim berusaha untuk maksimal menjalankan di dalamnya agar apa yang kita inginkan bersama dalam keluarga kita, sanak saudara dan seterusnya itu yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa suatu halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Biasanya kalau kultum subuh itu kuliah 70 menit nggih. Tidak berlama-lama karena masih ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Insya Allah saling mendoakan yang baik-baik agar kita semuanya saling support satu dengan yang lain, saling menyemangati karena esensinya kita itu bisanya hanya memohon kepada Allah, berusaha untuk maksimal menjalani kehidupan ini untuk mendekatkan dengan urusan iman dan takwa. Masalah nanti ketentuan bagaimana, biarkan Allah saja yang menilai. Bukan kita yang menilai, tapi Allah yang menilai. Tugas kita apa sebagai hamba Allah, jalankan. Apa yang dibenci sama Allah, tinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.